Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, salam hangat dari kakak. Berjumpa kembali kita di pembuktian identitas trigonometri untuk sudut rangkap plus contoh soal yang akan kita bahas ya adik-adik. Nah, saat ini akan kita bahas tiga sifat atau identitas trigonometri sudut rangkap, yaitu ada sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangen 2 alfa. Bagaimana cara untuk menemukannya? Mari kita lihat. Let's check it out. Yang pertama adalah sin 2 alfa. Bagaimana untuk menemukan sin 2 alfa ya? Nah, caranya untuk menemukan sin 2 alfa kita pakai aja 2 alfa itu artinya alfa tambah alfa ya. Sehingga kita buat dalam kurung ya. Kita gunakan penjumlahan sudut ya. Kita mulai dari sin 2 alfa itu kita nyatakan sebagai pemecahan 2 alfa ya. Berarti alfa tambah alfa. Dalam kurung alfa tambah alfa. Nah, seperti itu ya. Karena alfa tambah alfa ada 2 alfa ya. Nah, maka kita perhatikan rumus alfa tambah beta yang ada sinusnya di depan ya. Sinus penjumlahan sudut ya. Trigonometri penjumlahan sudut. Berarti kalau sin alfa tambah alfa itu kita bawa kepada rumus apa? Sin cos sin ya. Kalau tambah berarti tengahnya tambah. Sin kali cos plus, karena tengah tambah berarti cos kali sin. Kan gitu. Karena kebetulan dua-duanya alfa, maka kita isi aja alfa yang harusnya di belakang ini beta, di tempatnya alfa juga, berarti alfa sini juga alfa gitu ya. Sini alfa, sini juga alfa. Nah, gitu. Ini perkalian ya adik-adik ya. Nah, karena kalau kita rapikan sin alfa kali cos alfa, sini juga rupanya cos alfa kali sin alfa itu sama aja kalau terbalikan, karena sifat dari komutatif itu boleh ya saling terbalik untuk perkalian ya. Berarti sini juga artinya sinus alfa kali cos alfa ya adik-adik ya. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi ada 2 buah sinus alfa kali dengan kosinus alfa. Maka ini merupakan sifat ya. Merupakan sifat trigonometri sudut rangkap ya untuk sinus ya. Sehingga sinus alfa sinus 2 alfa sama dengan 2 kali sinus alfa kali cos alfa. Ini kita kotakin sebagai hafalan kita ya, hafalan atau prinsip metode kita untuk mengerjakan sudut-sudut rangkap ya adik-adik ya. Nah, kita aplikasikan pada satu contoh soal ya. Pada satu contoh soal. Ya, ini contoh soalnya ada ya. Kakak berikan di sana ada diketahui sinus X sama dengan 3/5. Dengan sudut X adalah lancip ya. Dengan sudut X adalah lancip. Tentukan hasil dari sinus 2X. Nah, sudut lancip itu sinusnya positif, kosinusnya positif, dan tangennya adalah positif. Artinya trigonometri di sudut kuadran 1 atau lancip itu adalah positif semua ya adik-adik ya. Maka kita berikan pemisalan ya, pemisalan dengan sebuah segitiga siku-siku. Di mana pemisalan segitiga siku-siku itu untuk menemukan kosinus dari X ya. Kosinus dari X. Nah, misalnya X itu adalah sebuah sudut. Nah, misalnya sudut X itu yang ini. Maka sinus itu adalah depan bagi miring ya. Berarti depan itu 3, miring itu 5. Nah, berdasarkan Pitagoras, kalau 3, 5 pasangannya di bawah 4 ya. Ini pasti kalian sudah tahu, karena di SMP kalian sudah belajar triple Pitagoras ya. 5 kuadrat kurang 3 kuadrat itu 25 dikurang 9 adalah 16. Akar dari 16 adalah 4, maka di bawahnya adalah 4. Maka kita bisa temukan dengan mudah kosinus sudut X adalah samping per miring ya. Samping dari X adalah 4 dibagi 5, berarti 4/5. Nah, tidak cukup hanya kosinus X, ternyata kita harus menemukan sinus 2 alfa ya. Sinus 2 alfa itu tadi kita sudah hafal rumusnya ya. Dari pembuktian tadi sinus 2 alfa, atau kita balikkan sekarang sudah namanya X. Kita ganti nama sudah 2X ya. Berarti hasilnya adalah hasilnya adalah 2 kali sinus X 2 kali sinus X dikali dengan kosinus X. Nah,
kita sudah tahu sinus X itu adalah 3/5, yang ini ya, sinus X itu adalah 3/5 dan kosinus X adalah 45. Tinggal pasang aja adik-adik ya. Berarti hasilnya adalah 2 kali sinus X, gantikan atau substitusi menjadi 3/5. Kemudian ada di belakangnya ada cos X ya. Cos X itu adalah 4/5. Nah, 4/5 ya, Dek ya. Lanjutnya kita kalikan aja, 2 kali 3 kali 4, 6 kali 4 ada 24 ya. 24/5. 24/25. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana karena tidak memiliki FPB 24 dan 25 ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kita akan membuktikan sifat trigonometri sudut rangkap dari cos 2 alfa ya. Sekarang sudut rangkapnya 2 alfa bekerja untuk trigonometri kosinus ya adik-adik ya. Mari kita lihat bagaimana caranya untuk menemukan rumus tersebut. Begini dia adik-adik, kosinus 2 alfa sama dengan kita pecahkan lagi 2 alfa menjadi sudut satu-satu yang dijumlahkan ya. Berarti kosinus dalam kurung alfa tambah alfa ya adik-adik ya. Kita lihat kalau misalnya ada rumus dari kosinus alfa tambah beta kemarin, kalau misalnya ini plus minus kan gini rumusnya ya. Ya, plus minus dia akan menjadi, kalau kosinus alfa dan beta dia dijumlahkan ataupun dikurangkan dia akan menjadi cos ya. Cos berarti sebelahnya adalah sin itu hafalannya ya. Cos sin ya. Sin. Nah, kalau misalnya sini alfa, sini beta, sini alfa, sini beta. Nah, ini terbalik, kalau sini plus minus berarti sini minus plus. Nah, dia akan menggunakan sebelah kanan akan menggunakan minus kalau di sebelah kiri menggunakan plus, tapi sebelah kanan akan menggunakan plus kalau di sebelah kiri menggunakan minus. Gitu dia hafalannya dia ya. Itu adalah pra hafalan sebelumnya. Dan kita aplikasikan dengan rumus kita yang sekarang ini kita cocokkan ya. Menjadi, kalau kita lihat kosinus 2 alfanya berarti menjadi apa? Berarti karena dia sini alfa berarti betanya itu digantikan dengan alfa juga gitu ya. Dan kalau sini ada tambah berarti tengahnya ada jadi kurang, berarti menjadi kosinus alfa kali kosinus seharusnya beta, tapi sini namanya alfa berarti tetap alfa gitu ya. Karena di tengahnya tambah maka di tengah pakai kurang gitu, menjadi sinus alfa kali sinus alfa. Nah, kalau misalnya kita kerjakan ke bawah lagi, kita akan mendapatkan yang pertama. Yang pertama itu apa? Kosinus 2 alfa sama dengan kosinus kuadrat alfa, karena cos kali cos itu jadi cos kuadrat karena sudutnya sejenis, dikurang sinus alfa kali sinus alfa, sudutnya sejenis, bisa langsung jadi sinus 2 alfa. Ini adalah bentuk yang pertama ya. Jadi bentuk pertama ini akan kita rombak lagi dengan menggunakan identitas lain ya. Jadi kita over ya, kita ubah, kita change ke bentuk lain ya. Apa bentuk lain itu? Nah, sebelum ke bentuk lain kita gunakan dulu ya. Kita ketahui dulu sifat dari trigonometri yang sama dengan 1 ya adik-adik ya. Apa itu? Identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Pasti kalian sudah tahu bahwa sinus kuadrat alfa, kalau sudutnya sejenis ya, sama-sama alfa ya. Sinus kuadrat alfa dan kosinus kuadrat alfa ditambahkan itu menghasilkan 1. Dengan kata lain, kalau kamu pindahkan cos kuadrat alfa sebelah jadi 1 kurang gitu ya. Jadi menghasilkan sinus kuadrat alfa bisa ditukar sama dengan 1 dikurang kosinus kuadrat alfa. Atau kalau misalnya kamu pindahkan sinus kuadrat di sebelah, maka akan menjadikan tinggal di kiri yaitu kosinus kuadrat alfa, yaitu sama dengan 1 dikurang sinus kuadrat alfa. Nah, berdasarkan 2 rumus penjabaran ini, kita akan melihat bahwa bisa kita pisahkan untuk bagian ini menjadi bagian lain. Itu bagaimana? Mari kita lanjutkan. Ini dia, kita lanjutkan ya adik-adik ya. Jika kita gunakan sin kuadrat alfa berarti kita menukar ya. Berarti kita
menukar, sorry ini salah tulis, ini kuadrat ya adik-adik ya, ini kuadrat. Kita tukar kemana adik-adik? Kita tukar dulu yang bagian cosnya dulu ya. Kalau kita tukar bagian cosnya berarti menjadi apa? Ini dia, kosinus 2 alfa sama dengan, berarti kita tukar yang sebelah sini. Nah, kosinus kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Yang bagian sin jangan ditukar ya. Berarti kalau cos kuadrat alfa kita tukar pakai yang bawah ya, yang bawah ini. Berarti ditukar sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa gitu ya. Berarti di sebelahnya itu kita kurangi sama sin kuadrat alfa. Nah, kalau 1 kurang sin kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa berarti menjadi minus 2 ya. 1 dikurang 2 sinus kuadrat alfa. Jadi hafalan yang kedua bahwa kosinus 2 alfa atau sudut rangkap ya untuk kosinus diperoleh dari penggantian dari rumus utama menggunakan cos kuadrat alfa ya, yaitu cos kuadrat alfa adalah 1 kurang sin kuadrat alfa. Nah, yang keduanya bagaimana adik-adik? Baik, kita testing ya. Kita testing yang bagaimana kita ganti lagi tapi bersumber dari yang pertama ini, bahwa yang kita ganti itu adalah sin kuadratnya. Berarti kalau kita tulis dari awal cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa, berarti yang sebelah ini sebelah kiri yang cos kuadrat alfa jangan diganti. Kita ganti itu yang sebelah kiri, jangan diganti, tapi sebelah kanan kita ganti, dikurang dalam kurung. Kita highlight ya, yang mau diganti itu sin kuadrat alfa ya. Kita highlight, kemudian kita ubah yang menggunakan yang ini. Nah, menggunakan yang ini. Berarti jadi apa? Cos kuadrat alfa dikurang dalam kurung 1 dikurang kosinus kuadrat alfa ya. Lalu kita rombak ya. Kalau cos kuadrat alfa ini kan minus, di bawah ada, di belakangnya ada minus lagi. Minus dengan minus jadi plus. Berarti positif 2 cos kuadrat alfa kurang 1 ya. Dikurang 1 di belakangnya. Jadi alfa ini sendiri kurang 1 terpisah gitu ya, Dede ya. Berarti didapatkan rumus untuk cos 2 alfa yang ketiga adalah 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Itu dia rumusnya. Nah, semoga memahami yang barusan kakak jelaskan untuk menemukan 3 rumus mencari trigonometri sudut rangkap pada kosinus. Ini nomor rumus pertamanya, ini rumus keduanya, ini rumus ketiganya. Dan yang ini yang cos kuadrat alfa sama dengan itu untuk menemukan rumus nomor 2, sin kuadrat alfa sama dengan itu untuk menemukan rumus nomor 3 nanti ya. 2 ini ditemukan oleh sisi warna hijau itu, tapi sin nomor 3 yang ini ditemukan oleh sin nomor 3 ini. Penyebab menjadi nomor 3 gitu ya, Dede ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal ya, Dede ya. Contoh soalnya apa? Diketahui sinus alfa sama dengan 1/5 akar 3 dengan alfa berada antara 0 sampai pi/2. Pi/2 itu 90 derajat ya, Dede ya. Berarti artinya ini berada di kuadran 1. Kuadran 1 atau kuadran pertama karena dia sudut lancip ya, 0 sampai 90 derajat. Pi/2 itu bisa diganti dengan 90 derajat. Nah, tentukan cos 2 alfa ya, cos 2 alfa yang kamu ketahui. Jadi di sini tidak ada acuan untuk disuruh memakai rumus yang mana gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian suruh pakai rumus pertama cos 2 alfa itu boleh, pakai rumus yang keduanya pun boleh, rumus ketiganya pun boleh. Nah, kalian suruh yang mana pun terserah, it's okay, alright ya, fine semuanya ya. Oke, kita kerjakan dulu untuk menemukan sinus alfa sudah dapat. Yang cos alfa belum dapat. Nah, kita harus cari dulu menggunakan apa? Trigonometri dasar ya, segitiga siku. Nah, misalkan dulu sebuah segitiga siku-siku, sudut lancip ya. Berarti katanya kan si alfa sudut lancip. Kuadran 1 atau dalam kurung lancip. Berarti sin kostannya itu positif semua. Nah, misalkan sini alfa 1/5 akar 3. Berarti sinus itu adalah depan per miring ya, demi ya. Akar 3 di depan, miringnya adalah 5. Berdasarkan Pitagoras, berarti 5 ini kalau dikuadratkan ya. Berarti yang sebelah sini bawah ini adalah akar dari 5 pangkat 2 berarti 25
dikurang 9. Berarti hasilnya adalah sama dengan akar 16 berarti 4 ya, positif 4 ya. Kita ambil nilai mutlak 4. Maka kita berdasarkan hal tersebut, kosinus tunggal alfa sama dengan samping per miring berarti 4/5 seperti itu ya. Nah, kita sudah siap untuk meluncur kepada kosinus 2 alfa. Kata kakak tadi terserah mau gunakan yang mana. Nah, kalau kakak perlihatkan lagi, ada cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa, ada cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa, ada cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Nah, terserah mau pakai yang mana. Oke, kakak ya, sarankan aja yang pertama aja, karena itu lebih bagus untuk dihafal, itu cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, kita lanjutkan menjadi kosinus 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sinus kuadrat alfa. Nah, mari kita kerjakan. Cos kuadrat alfa berarti 4/5 cos alfa kan. Nah, dikasih pangkat 2. Dikasih pangkat 2 dikurang sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa itu akar 5 bagi 3 atau 1/5 akar 3 ya. Berarti akar 5 terbalik. Akar 3/5. Akar 3/5. Nah, ini pangkat 2 ya. Berarti sama dengan apa? 4 kuadrat 16. 16/25 dikurangi sama 3/25. Berarti ini hasilnya adalah 13/25 dan sudah sederhana. Inilah hasil dari cos 2 alfa 13/25. Jadi dipahami adik-adik ya? Oke. Selanjutnya kita akan bekerja untuk menemukan tangen 2 alfa. Bagaimana menemukan tangen 2 alfa ini? Nah, kita lihat kembali untuk proses dari rumus awal ya. Proses rumus awal mengatakan bahwa tangen dari sudut penjumlahan trigonometri penjumlahan sudut yaitu alfa plus minus beta ya. Ini akan menghasilkan ya. Nah, akan menghasilkan sini tangen alfa. Sini di atasnya adalah plus minus tangen beta ya. Nah, kalau sini plus minus, di atas plus minus ya adik-adik ya. Tapi di bawah adalah minus plus 1 dikurang tambah tangen alfa kali tangen beta. Kali tangen beta. Ini rumus dasar dari penjumlahan maupun pengurangan sudut ya pada trigonometri. Nah, kita kotakin. Ini rumus awal nih, rumus awal. Nah, bagaimana dia menjadikan dia tangen 2 alfa sebagai rumus identitas yang baru? Begini dia untuk jalan ceritanya. Jalan ceritanya seperti ini ya, Dek. Tangen 2 alfa hampir sama dengan sinus dan kosinus, dipecah dia menjadi tangen alfa tambah alfa gitu. Yang di dalam kurung gitu. Nah, berarti kalau bekerja untuk ini kita kan ambil tambah, sebelah sana kita ambil tambah, berarti kita bikin pecahan panjangnya. Berarti alfanya betanya jadi alfa ya, sudah tergantikan. Berarti tangen alfa yang seharusnya sebelah kanan adalah tangen beta, berarti tetap alfa gitu ya. Karena dia pakai plus juga bagian atas. Menjadi tangen alfa. Yang di bawah 1. Di sini sudah ketentuan 1 ya. Yang di atasnya itu pakai minus karena ini tetap pakai tambah ya. Berarti minus tangen alfa kali dengan tangen alfa seperti itu deh ya. Sama dengan tangen alfa tambah tangen alfa adalah 2 kali tangen alfa. Yang di bawah adalah 1 dikurang sesuatu yang sama kalau dikalikan akan jadi kuadrat ya, kali tangen kuadrat alfa. Dan ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tangen 2 alfa ya Dede ya. Untuk rumus yang penting seperti ini silakan kalian kotakin. Oke, nah jadi dihafal adalah tangen 2 alfa adalah 2 tangen alfa per 1 dikurang tangen kuadrat alfa. Nah, kita kerjakan contoh soal. Nah, contoh soal ini agak expert yang kakak pilih ya. Agak expert tapi nggak susah-susah amat. Perhatikan segitiga berikut. Ada segitiga PQR ya.
dan di tengah dipisah oleh garis bagi yang membagi sudut kiri dan kanan ya sama besar ya, sudut PRS dan SRQ. Nah, tentukan PRS sama besar, tentukan panjang RS ya. Ini bukan tentukan, ini jika sudut PRS, jika diketahui sudut PRS sama besar dengan sudut SRQ, tentukan panjang RS. Nah, jadi bagaimana untuk menentukan panjang RS? Kita akan coba cari dulu nilai X dulu ya adik-adik ya. Oke, kita coba cari dulu nilai X. Nah, bagaimana untuk mencari nilai X? Kita gunakan aljabar. Aljabar yang bagaimana? Persamaan tangensial ya, persamaan tangen ya. Bahwa tangen PRQ itu adalah tangen sudut ganda ya. Jadi kita dulu langkahnya yang pertama pecahkan dulu variabel X ya. Pecahkan variabel X ya. Kalau kita pecahkan variabel X, caranya itu bagaimana tadi kakak sudah jelaskan, bahwa kita gunakan tangen sudut PRQ ya, PRQ. Nah, di sini besar dari sudut PRS sama besar dengan sudut SRQ. Nah, jadi kalau ditambahkan mereka dia jadi PRQ, atau gini, sudut PRS yang sama besar itu kalau ditambahkan dengan sudut SRQ itu sama dengan sudut PRQ. Nah, gitu ya. Nah, berarti tangen PRQ itu sama dengan penjumlahan ya. Penjumlahan antara sudut PRS dengan sudut SRQ. Nah, kita misalkan saja dulu ini sama dengan alfa ya. Tangen yang sudut kecil ya, kecil-kecil itu PRS dan SRQ itu sama besar dan mereka sama-sama alfa. Berarti yang di sebelah kanan ini adalah tangen 2 alfa ya. Tangen 2 alfa ini ya. Jadi memenuhi ya. Sama dengan tangen dalam kurung alfa tambah alfa. Nah, gitu ya. Yang di sebelah kanan itu adalah pemisalan. Maksud saya yang sebelah kanan, sebelah kiri tangen 2 alfa. Rumus instan yang sebelah kanan itu adalah rumus yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 2 tangen alfa per 1 kurang tangen kuadrat alfa ya. Berarti dia akan menjadi tangen 2 tangen alfa per 1 kurang tangen kuadrat alfa. Masih ingat tangen kan? Tangen itu adalah depan per samping ya. Jadi tangen 2 alfa itu berarti PRQ. Berarti kita harus cari depannya itu adalah sisi PQ ya, sisi PQ. Berarti di depan itu adalah ini PQ dibagi dengan PR. Yang sebelah kanan ini berarti 2 tangen alfa. Alfa itu adalah salah satunya, yaitu sudut PRS ataupun sudut SRQ gitu ya. Kita ambil saja sudut PRS. Sudut PRS ya, berarti menjadi di atasnya adalah 2 kali tangen alfa. Tangen alfa tadi kakak bilang tadi depan per samping. Depannya si sudut PRS itu adalah X. X ya, atau PS saja. PS dibagi dengan sampingnya adalah PR. Sampingnya adalah PR. Yang ini adalah tangen alfa. Bawahnya 1 dikurang tadi tangen alfa masih yang itu juga ya. PS bagi PR. Ini dikuadratkan. Nah, kita pakai nilai real saja. PQ itu adalah 16, substitusi 16 dibagi dengan 12. Nah, kalau sebelah kanan 2 kali masukkan nilai real dari PS. PS itu adalah X dibagi dengan PR adalah 12. Di bawahnya adalah 1 dikurang PS itu adalah X bagi dengan 12, yang ini adalah kuadrat.
Ya, seperti itu ya. Kalau 16 bagi 12 kan bisa sederhana. Bisa sederhana bagi 4 ya. 4/3. Ini bisa kali silang juga, Dek ya. Bisa sederhana lagi, 2 dengan 4, habis 2-nya 4-nya tinggal 2. Nah, baru kita tinggal kali silang. Kalau kita kali silang 2 kali 1 menjadi 2 dikurang 2x kuadrat per 2 kali 144 ya. Bawahnya tidak perlu lagi. Sini adalah 144. Sebelah kanannya adalah 3x per 12, yang mana bisa sederhana lagi 3 dengan 12 x per 4 ya. Kedua ruas boleh kali dengan 144 ya. Kedua ruas boleh kali 144. 2 kali 144 adalah 288 dikurang, ini bisa sederhana ya, ya. Bisa sederhana. 2 dengan 144 bisa sederhana. 1 sini hasilnya 72. Nah, gitu. Baru menjadi, karena ada per 72 kali 72 semua. 2 kali 72 x per 2 per 72 kali 72. Sebelah sini pun x per 4 kali 72. Jadi semuanya kali 72. 2 kali 72 adalah 144 dikurang x kuadrat sama dengan 72 dibagi 4 adalah 18. Dengan 18. Kalau kita jadikan dia persamaan kuadrat, dia akan menjadi x kuadrat, ini 18x, sorry, 18x. X kuadrat tambah 18x dikurang 144 ya. Nah, itu menjadi x kuadrat ya. Kalau kita lihat kembali, x kuadrat ditambah 18x tambah 18x dikurang 144 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ya, Dedek ya. Kita faktorkan. Yang mana ini hasil kali harus minus 144. Hasil jumlah harus 18. Di depannya tetap x dan di belakang juga tetap x bagian depannya ya. Bilangan apa yang jika dikalikan hasilnya minus 144, tapi jika dijumlahkan adalah 18. Ternyata lah 24 dan 6 ya. Positif 24 minus 6. 24 kalau dikali dengan 6 itu hasilnya 144, dan 24 dikurang 6 adalah 24 kurang 6 adalah 18 ya. Kita pilih memiliki nilai mutlak sama dengan positif ya. Berarti kalau yang di sebelah kiri dia memberikan x sama dengan negatif 24 ya. Kalau yang sebelah kanan difaktorin ya, mendapatkan akar-akar ya. X sama dengan positif 6. Berarti yang tepat itu adalah x sama dengan 6. Nah, gitu ya. Karena nggak mungkin ada minus untuk panjang ya. X sama dengan minus 6, minus 24 nggak mungkin ya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai real ya. Nilai real dari segitiga tersebut. Kalau kita ubah menjadi bentuk nilai aslinya, maka segitiga akan menjadi apa? Segitiga sini tetap 12. Ini adalah R, sini P, sini S, sini Q. Kan X-nya sama dengan 6 ya, Adik-adik. X-nya sama dengan 6, berarti sini 6. 16 dikurang 6 berarti sini 10. 10 tambah 6 adalah 16 ya, sorry, 16. Nah, bagaimana untuk menemukan RS ya? Kita mau cari RS nih sesuai permintaan soal.
Nah, sekarang endingnya adalah menemukan RS ya adik-adik ya. Endingnya adalah menemukan RS. Nah, karena kita sudah melihat ada seperti siku-siku sini ya, siku-siku, berarti kita sudah bisa menggunakan Pitagoras saja untuk menemukan RS ya. Menemukan RS itu berarti Pitagoras, berarti RS itu adalah sisi miring, adalah akar pangkat 2 dari PR pangkat 2 tambah PS pangkat 2. Berarti sama dengan akar dari 12 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2, 12 itu 144, 6 itu adalah 36 ya, kalau dikuadratkan. Kalau ditambahkan 144 berarti menjadi ditambah dengan 36 adalah akar dari 180, dan kalau diakarkan menjadi 6 akar 5 cm. Oke, nah letak di mana letak penggunaan trigonometri sudut rangkapnya? Ada di sini, yaitu tangen 2 alfa digunakan di sini. Nah, untuk soal aplikasi. Nah, itu adalah tipe soal medium. Semoga mengerti ya dengan contoh soal yang sudah kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video-video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu, dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.